Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, banyak rejeki, dan kebaikan-kebaikan yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan kami dalam kisah Mbah Kiai Manap mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo. Setelah sekian lama menimba ilmu di pondoknya Kiai Kholil Bangkalan, dan beliau sudah berumur 40 tahun lebih, beliau belum merasa puas akan ilmu yang beliau miliki. Kiai Kholil merasa bahwa Manap telah mencapai puncak dan menemukan jati dirinya. Kiai Kholil meminta agar Manap meninggalkan Bangkalan untuk segera pulang, menyebarkan ilmunya di masyarakat. Nap Balio, ilmuku wis entek, begitulah perintah Kiai Kholil. Perintah itu baginya cukup menghujam di benak, sebab ia masih dahaga akan ilmu. Tetapi ia sadar yang menyuruh pulang adalah kiainya, yang lebih tahu mana yang lebih baik. Akhirnya dengan berat hati, ia meninggalkan Bangkalan. Sesampainya di Jawa, ia mendengar bahwa teman saat mondok di Bangkalan, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, telah 3 tahun mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Mbah Manap akhirnya berkeinginan nyantri ke Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terkenal dengan ilmu hadisnya. Setelah kurang lebih 5 tahun, Mbah Manap nyantri di Tebu Ireng, nampaknya ia masih belum hasrat untuk menikah. Akhirnya, Kiai Hashim berencana menjodohkan Kiai Manap dengan putri rekannya, Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati Kediri. Singkat cerita, rencana Kiai Haji Hashim Asy'ari tercapai. Kiai Manap yang pada waktu itu beliau berusia 50 tahun, resmi mempersunting putri Kiai Haji Soleh, yang masih berusia 15 tahun, yang bernama Nyai Domroh. Setelah 1 tahun berumah tangga, Kiai Manap kian bertambah mesra dan hangat dengan kehadiran putri pertama beliau pada tahun 1909 yang diberi nama Hana. Hanya saja ada satu yang belum terlengkapi, yaitu rumah. Tetapi bagi beliau hal itu tidak begitu dipermasalahkan. Hal itu beliau serahkan pada Allah yang Maha Kuasa. Kiai Haji Soleh tidak tinggal diam untuk menantunya yang alim itu. Beliau membeli sebidang tanah di desa Lirboyo, lalu dibuat rumah yang sederhana hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa. Setelah layak ditempati, Kiai Soleh dengan secara halus mempersilahkan Kiai Manap menantunya untuk menempati rumah yang dibuatnya. Betapa senang dan berterima kasih Kiai Manap pada waktu itu. Lalu, Kiai Manap berangkat ke Lirboyo menuju rumah baru dengan diantar Kiai Asy'ari kakak ipar beliau. Setelah Kiai Manap sudah menempati rumahnya, ternyata kejadian beliau di Lirboyo membuat gerang, terusik, dan tidak disenangi oleh penduduk sekitarnya, yang pada waktu itu masih berjumlah 40 keluarga. Sangat masuk akal mereka banyak yang tidak suka atas kehadirannya. Sebab konon pada waktu itu Lirboyo terkenal angker, dan banyak keonaran dan menjadi sarang penjahat. Sehingga yang lebih terusik dan benci atas kehadiran beliau yaitu para perusuh, maling dan perampok. Tak ayal bentuk teror siang dan malam sering beliau terima. Tapi semuanya beliau hadapi dengan rasa penuh kesabaran dan terus berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan bukan hanya itu, Kiai Manap pun melakukan usaha batin, yakni riyadoh, berpuasa, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rupanya usaha Kiai Manap untuk menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun menampakkan hasil. Banyak penduduk yang mulai insaf setelah mendapatkan wejangan dari beliau. Setelah berhasil menundukkan masyarakat, beliau membangun langgar atau musola angkring pada tahun 1910. Yang 3 tahun kemudian disempurnakan menjadi masjid. Dengan terwujudnya masjid inilah keberhasilan dakwah Kiai Manap semakin nyata. Fungsi masjid kian berkembang, bukan tempat ibadah saja, tapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat memberi mauidhah dan pengajian. Waktu itu mulai banyak masyarakat yang berguru pada beliau. Bahkan mulai ada santri dari luar kota Kediri. Santri pertama Kiai Manap dari luar kota yaitu Umar, dari Madiun. Berawal dari santri yang bernama Umar, akhirnya Lirboyo menjadi salah satu pesantren besar di Indonesia. Demikianlah kisah pernikahan Mbah Kiai Manap dengan Yai Khadijah putri dari Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati Kediri. Dan kisah beliau dalam merintis pondok pesantren Lirboyo Kediri. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.